Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, di sini saya akan masuk dengan pembahasan. Di sini ada tiga topik pembahasan yang saya akan membahas, yaitu ada sejarah timbulnya aliran Asy'ariyah, yang kedua tokoh utama aliran Asy'ariyah, yang ketiga ada perkembangan dan pengaruh aliran Asy'ariyah di dunia Islam. Kita akan masuk di bab pembahasan yang pertama, yaitu ada sejarah timbulnya aliran Al-Asy'ariyah. Ada beberapa kemungkinan alasan yang menyebabkan Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah sekaligus merupakan penyebab timbulnya aliran Al-Asy'ariyah. Berikut ini paparannya. Al-Asy'ari sungguh pun telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah. Akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Sebab yang bisa disebut yang berasal dari Al-Subki dan Ibnu Asakir ialah bahwa pada satu malam Al-Asy'ari bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab Mu'tazilah itu salah. Menurut pendapat ini, Al-Asy'ari berbelok arah dari Mu'tazilah dikarenakan bermimpi tentang aliran yang benar. Cerita yang paling umum disebut sebagai penyebab keluarnya Al-Asy'ari dari Mu'tazilah ialah kisah perdebatan antara Al-Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai tentang tempat untuk anak kecil di akhirat. Menurut Al-Jubai, tempat anak kecil di akhirat bukanlah di bagian tertinggi surga, karena anak kecil belum punya amal soleh sebagai tanda ketaatan yang patut diberi pahala. Al-Asy'ari bertanya, bagaimana kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukan kesalahanku, sekiranya engkau memanjangkan umurku, tentu aku beramal baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin dewasa. Jawab Al-Jubai, Tuhan akan berkata, aku tahu bahwa jika terus hidup, niscaya engkau akan berbuat dosa dan pasti masuk neraka. Maka demi kepentinganmu sendiri aku cabut nyawamu sebelum engkau menjadi orang yang dewasa mukallaf. Al-Asy'ari bertanya selanjutnya, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau mengetahui masa depanku sebagaimana engkau mengetahui masa depan anak kecil, maka apa sebabnya engkau membiarkan aku hidup tidak menjaga kepentinganku? Disinilah Al-Jubai terpaksa diam karena perdebatannya, sehingga Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah. Aliran Al-Asy'ari awal munculnya setelah kemunduran aliran Mu'tazilah. Eksistensi aliran ini mempunyai pengaruh besar tatkala Mu'tazilah mengalami degradasi yang berarti dengan implikasi mihnah. Pergerakan Al-Asy'ari mulai pada abad keempat Hijriyah. Setelah ia terlibat dalam konflik dengan kelompok-kelompok lain, khususnya dengan Mu'tazilah. Aliran Al-Asy'ari merupakan bentuk dari pemahaman yang tidak sepihak dengan aliran pemikiran Mu'tazilah yang dianggap hanya mengandalkan rasional saja. Di sini yang bab kedua, kita masuk di bab pembahasan kedua, yaitu tokoh utama aliran Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah tokoh pertama yang mendirikan aliran Al-Asy'ariyah. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau adalah putra Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi mediator dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah atau di Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Sejak kecil ia berguru kepada seorang pengikut aliran Asy'ari, aliran Mu'tazilah ya guys, bukan aliran Asy'ari.
Sejak kecil ia berguru kepada seorang pengikut aliran Mu'tazilah terkenal yaitu Al-Jubai, mempelajari aliran-aliran Mu'tazilah dan mendalaminya terus sampai usia 40 tahun. Setelah ia belajar berbagai ilmu di kota Basrah, maka ia pergi ke kota Baghdad atau ibu kota Khalifah Islamiyah saat itu dan meneruskan belajar di sana. Yang kedua ada pemikiran Al-Asy'ari. Pada dasarnya, kaum Asy'ari merupakan aliran modern yang berusaha mengambil sikap penengah antara dua kutub akal dan nakli, antara kaum Salaf dan Mu'tazilah. Asy'ari bercorak berpadu antara pendekatan tekstual dan konseptual, sehingga Al-Ghazali menyebutnya sebagai aliran mutawis atau pertengahan. Awal mula proses pemikiran ajaran Al-Asy'ari dilakukan dengan berdiam diri Al-Asy'ari di rumah dengan berusaha mencari dasar pemikiran untuk mencoba membandingkan dalil-dalil antara kelompoknya dan Mu'tazilah. Sedangkan yang ketiga ada pokok-pokok ajaran Al-Asy'ari, yaitu yang pertama ada wajibul wujud, yang kedua keadilan Tuhan Asy'ariyah bertentangan dengan Mu'tazilah. Yang ketiga ada Al-Quran. Yang keempat ada mengenai imam bagi Al-Asy'ari adalah tasdik dan ikrar. Yang kelima adalah melihat Tuhan. Oke guys, kita masuk di perkembangan dan pengaruh Asy'ari. Ini adalah bab terakhir ya guys. Perkembangan aliran Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam perkembangannya aliran Al-Asy'ari kemudian diidentikan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk membahas perkembangannya dan pengaruh di dunia Islam pada dasarnya tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya sendiri. Pengaruh Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika diperhatikan perjalanan sejarah tokoh-tokoh Asy'ariyah dalam perkembangan dengan klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu kepintaran tokoh sentralnya, dan yang kedua adalah Asy'ariyah memiliki tokoh-tokoh dari kalangan intelektual dan birokrasi atau penguasa yang sangat membantu penyebaran paham ini. Di Indonesia, misalnya NU secara formal konstitusional menganut ideologi. Demikian pula Muhammadiyah secara tidak langsung mengakui ideologi ini, seperti yang terlihat adalah salah satu keputusan Majelis Tarjih yang menyatakan bahwa keputusan tentang iman merupakan akidah dari ahlu haq wal sunnah, sedangkan pergerakannya lainnya juga mengatakan berhak menyandang sebutan ahlu sunnah ialah persatuan Islam atau persis. Kenyataan ini menunjukkan betapa aliran ahlu sunnah itu diyakini sebagai salah satunya aliran yang benar dan selamat. Oke guys, itu saja yang bisa saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon